Perkenalkan, nama saya Hana Arika dengan NIM 20055511031. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kursor pada database menggunakan CMD atau biasa disebut dengan command prompt. Nah, sebelumnya pengertian kursor. Kursor merupakan suatu variabel yang digunakan untuk menampung hasil query yang terdiri atas lebih dari satu row atau record. Kursor dapat diilustrasikan sebagai penampung sekaligus pointer atas hasil eksekusi query. Kursor ini memiliki dua jenis. Yang pertama ada jenis implisit, yakni kursor yang tidak perlu dideklarasikan pada bagian declared. Yang kedua ada jenis eksplisit, yaitu kursor yang perlu dideklarasikan pada bagian declared. Tahapan kursor eksplisit. Ada 4 tahapan. Yang pertama adalah declare, di mana kursor perlu dideklarasikan karena sifat kursor yang menyerupai variabel. Deklarasi ini diletakkan setelah deklarasi variabel lain, tepat sebelum begin. Selanjutnya ada open. Sebelum digunakan, kursor harus dibuka dahulu dengan perintah open ini. Lalu ada fetch, di mana perintah untuk mengambil data dari kursor dan ditransfer ke variabel penampung yang ada pada klausa into. Dan yang terakhir ada tahapan close, di mana setelah selesai kursor harus ditutup dan hasil query dalam kursor dihapus dari memori. Oke, kita langsung aja masuk ke penerapannya. Di sini untuk masuk ke MySQL, kita ketikkan perintah cd xampp mysql bin, lalu enter. Ketikkan lagi mysql root, enter lagi. Nah, di sini kita sudah masuk. Lalu untuk membuat sebuah database, kita ketikkan perintah create database. Untuk namanya saya buat db nilai siswa. Oke, lalu kita cek dulu apakah database yang tadi sudah terlihat. Oke, di sini kita lihat db nilai siswa. Untuk menggunakannya kita gunakan perintah use db nilai siswa. Oke. Kemudian kita perlu membuat beberapa tabel pada database ini. Yang pertama saya akan membuat tabel siswa. Selanjutnya saya buat tabel daftar nilainya. Dan tabel terakhir adalah tabel rata nilai. Oke, nah di sini kita coba cek tabel yang sudah dibuat dengan sintaks show tables. Nah, di sini sudah terlihat ada 3 buah tabel yang kita buat tadi. Dan selanjutnya saya akan memasukkan nilai ke tabel-tabel yang tadi. Saya sudah catat di Notepad untuk insert data-datanya. Nah, di sini untuk data di tabel siswa sudah saya isi. Kita cek dengan perintah select all atau dengan bintang from tb siswa. Nah, ini data-datanya yang tadi kita masukkan. Lalu selanjutnya kita masukkan data ke tabel daftar nilai. Saya juga sudah ketikkan di Notepad sebelumnya. Oke, kita coba cek apakah datanya sudah masuk. Nah, sudah masuk. Selanjutnya, kita buat prosedur yang pertama. Yang pertama kita ketik delimiter dengan spasi, jangan lupa. Create prosedurnya. Nama prosedur ini saya buat hitung nilai. Dengan parameter inputannya adalah ID siswa, tipe datanya integer, dan parameter outputnya adalah
hitung rata dengan tipe data float, lalu enter. Ketikkan begin, set hitung rata sama dengan di sini set hitung rata itu maksudnya akan dilakukan perhitungan nilai rata-rata dari tabel TB daftar nilai, di mana ID siswanya sama dengan ID siswa yang ada di parameter input ini tadi. Lalu kita buat prosedur yang menggunakan kursor. Oke, saya akan jelaskan di sini. Nah, sama seperti tadi, perintahnya create prosedur, nama prosedurnya adalah rata nilai. Begin, kemudian kita declare variabel siswa ID dengan tipe data integer, declare nama siswa dengan tipe data varchar, dan declare isValid dengan tipe data integer, dan nilai defaultnya adalah 0. IsValid ini maksudnya seperti sebuah penanda dimulainya perulangan. Kalau di pemrograman itu kayak for i sama dengan 0 itu loh. Kemudian di sini saya mendeklarasikan nama kursornya, yaitu namanya kursor nilai. Kursor ini menampilkan ID siswa, nama siswa dari tabel TB siswa yang diurutkan berdasarkan ID siswanya. Lalu ada declare continue handler for SQL state 02000. Nah, artinya kalau udah sampai ke data terakhir, maka yang isValid yang di sini tadi itu diubah nilainya menjadi 1. Selanjutnya di sini kita menggunakan truncate yang fungsinya menghapus data tiap kita memanggil prosedur ini. Kalau misal nggak ada ini, nanti pas kita panggil lagi si prosedur yang ini, datanya bakal numpuk. Di sini kita buka kursornya, lalu pakai perulangan while, yaitu ketika not is valid. Maksudnya not is valid ini artinya ketika is valid masih bernilai 0, maka perulangan di bawah ini akan terus terjadi. Nah, lalu masuk ke baris yang ini, fetch. Maksud fetch ini adalah penginsertan data yang ada di kursor nilai. Datanya itu yang ini, ID siswa, nama siswa, dimasukkan ke variabel yang udah kita deklarasikan di atas, yang ini loh, ini. Habis itu kita panggil prosedur hitung nilainya dengan parameter, yaitu siswa ID dan variabel global add rata-rata. Jika rata-rata tadi 0 atau kosong, maka rata-rata akan diset menjadi 0 dan penyeleksian kondisi selesai. Lalu jika isValid tadi belum mencapai nilai 1 alias nilainya masih 0, maka akan dilakukan penginsertan data pada tabel TB rata nilai yang nilainya ada siswa ID, nama siswa, dan rata-rata. And if and while, lalu close kursor nilai, dan end prosedur. Selanjutnya kita akan matikan delimiternya dulu dengan perintah delimiter spasi titik koma enter. Kita cek di tabel TB rata nilai dulu dengan perintah select all from TB rata nilai. Empty set artinya masih kosong, belum ada isinya. Nah, di sini kita coba deh call prosedurnya yang ini, rata nilai ini. Call rata nilai. Oke. Dan kita select all from TB rata nilai. Oke, di sini kita lihat kan sudah masuk ke tabel rata nilai data-datanya.
Untuk siswa Nadiah Putri rata nilainya 8,452 dan siswa Farhan 7,6, Kirana 7,416 dan Polan 7,5. Untuk membuktikannya kita coba cek menggunakan kalkulator. Untuk siswa yang namanya Nadia, kan ID siswanya 101. Kita lihat di sini, coba kita hitung secara manual untuk lihat apakah perhitungannya tadi sudah benar atau belum. Jumlahnya 42,26 dan di sini jumlah datanya ada 5. Kita bagi 5. Oke, di sini munculnya 8,452. Kita lihat di sini juga cocok, nilainya 8,452. Berarti untuk pembuatan kursor tadi berhasil. Sekian dari saya, terima kasih.